Shadow Slave bab 196. Setelah itu, keadaan menjadi hektik. Sunni harus memaksakan dirinya hingga batasnya untuk bertarung melawan banyak lawan sambil mempertahankan kecepatan dengan anggota grup lainnya. Mengetahui bahwa memperlambat berarti kematian, dia menebas, mengelak, memblokir, dan bergerak mundur tanpa membiarkan dirinya beristirahat sejenak. Perlahan tapi pasti, luka yang tak terhitung mulai menumpuk di tubuhnya. Tapi meski begitu, itu tidak cukup. Jadi dia mendorong dirinya melewati batasnya. Lagi pula, ini adalah situasi persis yang telah dia persiapkan untuk dirinya sendiri dengan menanggung serangan gencar yang kejam dari Sein Batu hari demi hari. Tak terelakkan harus melawan kekuatan yang luar biasa. Kemarahan yang gelap dan membara menyala di dadanya, membasuh rasa sakit dan ketakutan. Ayo, datang dan tangkap aku. Aku di sini. Siapa yang mereka pikir ingin mereka bunuh? Melihat 4 kekejian baru menjawab panggilannya, Sunni tidak bisa menahan tawa. Bagus. Serangan mereka datang dengan cepat dan tanpa belas kasihan, tidak menyisakan ruang untuknya bernapas. Tapi Sunni menyambutnya. Menghindari salah satu kerangka, dia berlari ke depan dan memposisikan dirinya di belakang yang lain, sehingga tubuhnya menghalangi jalan yang ketiga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang yang keempat untuk saat ini, tetapi serangannya diperhitungkan. Itu akan sangat menyakitkan, tetapi tidak sampai membunuhnya. Blood Wave akan mengurus sisanya. Midnight Shot memotong udara dan memotong lutut makhluk andit itu, menyebabkannya jatuh dengan canggung ke tanah. Pada saat yang sama, jari-jari dingin merobek sisi tubuh Sunni. Dia sudah menggeser tubuhnya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan merusak organ vital. Dengan kain kafan dalang mengambil sebagian besar kerusakan, Sunni hanya menerima 5 goresan yang dalam, yang kemudian langsung berlumuran darah. Omong kosong, itu menyakitkan. Tapi dia tidak menyesalinya. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah kenyataan bahwa, dengan bayangan melilit Midnight Shot, dia tidak bisa mengamati pergerakannya selama pertarungan yang panjang dan sulit ini. Hanya membayangkan jenis wawasan yang bisa dia peroleh darinya membuatnya tamak. Berbalik dan membalik cengkeramannya pada pedang, Sunni memerintahkan bayangan untuk pindah ke tubuhnya. Hampir seketika, dia merasakan aliran kekuatan memenuhi ototnya. Dalam gerakan cair yang sama, Sunni mengambil langkah ke arah monster yang baru saja melukainya dan memberikan pukulan telak dengan gagang tachi. Rahang kerangka terbang dalam hujan gigi patah. Mengambil langkah cepat lainnya, Sunni mengitari makhluk yang bingung itu, mengaitkan tangannya ke tengkoraknya yang rusak, dan merobeknya hingga bersih dari tulang punggungnya. Kemudian dia mendorong makhluk yang dipenggal itu ke dua yang tersisa, memperlambat pendekatan mereka sebentar. Pada saat kekejian andit mendapatkan kembali keseimbangan mereka, Sunni sudah berada di atas mereka. Midnight Shot berkedip 3 kali, mengubah 3 kerangka menjadi 3 tumpukan tulang. Mengambil langkah mundur, dia nyaris menghindari cakar kerangka terakhir yang tersisa. Yang kakinya telah dia potong di awal pertempuran kecil. Sunni melirik makhluk yang merangkak liar ke arahnya dan menghabisinya dengan satu dorongan kuat. Lalu, dia mengerang. Sial, kurasa aku berlebihan. Sunni memar, sakit di sekujur tubuh, dan berlumuran darah. Lebih buruk lagi, dia kelelahan. Pertarungan bergerak ini terlalu intens dan berlangsung terlalu lama. Bahkan dengan ketahanannya yang ditingkatkan oleh Blood Wave, dia mendekati titik di mana penampilannya akan mulai menurun dengan cepat. Begitu itu terjadi, dia akan mati.
Karena makhluk andit sialan itu tidak hanya abadi, tapi juga tak kenal lelah. Saat pikiran ini muncul di benak Sunni, gelombang kerangka baru menerjangnya dari kedalaman terowongan. Dengan lelah mengangkat pedangnya, dia menggertakkan giginya. Saatnya untuk rencana B. Di beberapa titik, terowongan tempat mereka berada saat ini tenggelam dalam gelombang cahaya putih bersih yang cemerlang. Melirik dari balik bahunya, Sunni memperhatikan bahwa Nevis akhirnya memanggil apinya, menyalurkannya ke bilah pedangnya sama seperti pada hari mereka bertarung melawan Demon Carapace. Dihadapkan dengan pancaran sinar pijar yang menyilaukan, kerangka itu hampir tampak meleleh. Waktu yang tepat, menggunakan disorientasi sesaat dari lawannya sendiri, Sunni berlari mundur dan memerintahkan orang suci batu untuk bertukar tempat dengannya. Saat mereka berpapasan, dia mengirim bayangan dari tubuhnya sendiri ke ksatria batu pendiam itu. Hampir seketika, mata Shadow Saint berkobar dengan api merah tua yang mengancam. Kulitnya bersinar dengan pancaran gelap, dan gumpalan kabut abu-abu muncul dari bawah armornya yang seperti batu seperti nyala api yang menari. Kegelapan katakombe yang tak tertembus tiba-tiba tampak semakin dalam, memeluknya seperti mantel hitam besar. Ya, aku juga punya beberapa trik. Sedetik kemudian, Shadow menabrak makhluk andit, mengirimkan serpihan tulang dan anggota tubuh yang terputus terbang di udara. Dia melanjutkan untuk membantai mereka, berpindah dari satu ke yang lain dalam badai kegelapan dan kehancuran yang anggun. Bertempat di dekat Kai dan Casey, Sunni akhirnya bisa beristirahat selama beberapa detik. Tubuhnya yang babak belur berteriak kesakitan, dan kain abu-abu dari kain kafan dalang telah menjadi penuh dengan darah. Dengan dua pemegang aspek ilahi mengaktifkan kartu tersembunyi mereka hampir secara bersamaan, kelompok mendapat kesempatan untuk mengatur napas mereka untuk beberapa saat. Namun, jelas bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Sunni belum benar-benar ingin menunjukkan semua kartunya, tetapi situasinya membuatnya tidak punya banyak pilihan. Dia ragu dia bisa melanjutkan lari gila ini lebih lama lagi. Plus, kemungkinan bahwa anggota parti lainnya, yang sibuk dengan bagian mereka sendiri dari monster andit, akan gagal untuk menyadari perubahan mendadak yang terjadi pada Stone Saint atau berasumsi bahwa itu hanya kemampuan miliknya. Menggunakan kesempatan itu, Sunni melihat kondisi teman-temannya. Itu tidak baik. Baju besi Changing Star sudah babak belur dan sobek, dengan darah merembes ke sisi kanannya. Perisai Evie tampak seperti hampir hancur, sementara chitin putihnya dicat merah. Caster berhasil mempertahankan tampilan yang terkumpul, namun, ada luka yang dalam di bawah salah satu matanya, wajahnya berlumuran darah dan muram. Kai tidak jauh lebih baik. Dia pucat dan tampak kelelahan, rambut pirangnya acak-acakan dan basah oleh keringat. Sunni bahkan tidak mau memikirkan penampilannya yang menyedihkan. Hanya Casey, yang armor tingkat 6-nya membuatnya lebih kecil kemungkinannya untuk diserang oleh musuh, terlihat kurang lebih baik. Namun, rapier terbangnya memiliki beberapa torehan yang terlihat pada bilahnya yang ramping, dan tampak lelah dan putus asa secara keseluruhan. Sama seperti senjata terbang yang terlihat seperti apapun. Singkatnya, satu hal yang sangat menyakitkan terlihat dari keadaan mereka. Jika keadaan tidak segera berubah, semuanya akan mati. Dengan terampil menggunakan pedangnya untuk memotong kerangka yang tiba-tiba menerjangnya dari lorong samping, Sunni mengencangkan paru-parunya dan berteriak, "Hei, Evie, seberapa jauh kita dari pintu keluar dari tempat terkutuk ini? Kapan ini akan berakhir?" Memukul monster undeadnya sendiri.
Pemburu wanita itu menoleh sebentar ke belakang dan menyeringai. Apa maksudmu? Berakhir. Apa yang dia maksud? Apa maksudku? Bukankah sudah jelas? Berbalik untuk berkonsentrasi pada gerombolan musuh di depan mereka, Evie berteriak, akhir apa? Ini hanya pemanasan. Shadow Slave bab 197. Sunni mengutuk dan mempersiapkan dirinya untuk yang terburuk. Beberapa saat kemudian, jeda singkat yang mereka dapatkan berakhir. Dengan suara yang mengingatkannya pada air yang deras, gelombang monster andit yang mengerikan menabrak formasi mereka, mengancam akan menghancurkannya. Evie bersiap menghadapi benturan dan bertahan dari serangan gencar, entah bagaimana berhasil membagi gelombang menjadi dua. Dari satu sisi, Changing Star terjun ke semburan hantu kerangka. Pedang pijarnya memotong mereka seperti sinar matahari murni yang menembus kegelapan. Dari sisi lain, pedang tersihir Caster melakukan hal yang sama. Keturunan klan Hanli bergerak dengan kecepatan mencengangkan, berubah menjadi angin puyuh kabur dari baja hijau hantu. Segala sesuatu yang menyentuhnya berubah menjadi debu. Sunni melirik Kai dan berkata dengan suara serak, persiapkan dirimu. Di saat berikutnya, gelombang monster menghampiri mereka. Dibiarkan tanpa perlindungan yang menenangkan dari bayangannya, Sunni hanya bisa mengandalkan kemampuan, kelicikan, dan tekniknya sendiri. Bergegas ke depan, dia bentrok dengan kerangka pertama. Pedangnya melintas di udara dengan kecepatan kilat, dan mayat tanpa kepala langsung jatuh berdiri. Membabi buta mencakar batu di depannya. Sunni tidak pernah bertengkar seperti ini. Sejak hari pertama di Forgotten Shore, dia selalu memiliki sesuatu yang membantunya melawan kengerian alam mimpi. Baik itu bayangannya, selubung kegelapan, Changing Star, atau Stone Saint. Sekarang, dia harus menghadapi semburan nikmah kritur hanya dengan tubuh manusianya yang lemah. Dan tekad. Ini adalah ujian terakhir dari keterampilan murni. Sambil menggertakkan giginya, Sunni mencoba mengingat perasaan jernih yang dia alami setelah Centurion Carapace menghancurkan tulang rusuknya dengan satu serangan sabit tulangnya yang mengerikan. Semua pikiran yang tidak perlu dilenyapkan oleh keinginannya, hanya menyisakan dua. Bunuh musuhmu. Cegah musuh membunuhmu. Menggunakan kejelasan ini, dia memasuki keadaan mengalir. Persepsinya berkembang, menyerap setiap detail dan aspek dari apa yang terjadi di terowongan gelap. Pemikirannya dipercepat, mengubah kekacauan yang mengelilingi mereka menjadi pola sebab dan akibat yang tegas dan ramping. Terhubung dengan hukum yang mendasari itu semua, Sunni mampu bereaksi terhadap tindakan musuhnya lebih cepat dan memprediksinya dengan lebih baik. Sesiam, dengan suara mendesis, Midnight Sun memotong udara dan menebas dada monster berikutnya, membelah kerangka secara diagonal menjadi dua. Tanpa memperhatikan makhluk yang kalah itu, Sunni langsung menerjang makhluk berikutnya. Gerakannya lancar dan tidak dapat diprediksi, tetapi juga membumi dan tegas. Setiap serangan, setiap langkah diperhitungkan dan efisien, berfokus pada memberikan kerusakan maksimum sambil mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin. Itu adalah kombinasi sempurna dari dua gaya bertarung yang tampaknya saling bertentangan yang telah dia pelajari. Begitu saja, Sunni menari di antara monster andit yang tak terhitung jumlahnya, pedangnya menebas satu demi satu. Midnight Sun tidak setajam Giant Caster, juga tidak diisi dengan api putih pemusnah seperti pedang panjang bercahaya Nef. Namun, itu menolak untuk menyerah dan tetap tak terputus. Tidak peduli berapa banyak tulang keras yang dipotong Tachi, tidak ada satupun penyok yang muncul di bilahnya. Dengan darah mengalir di tubuhnya dan keringat menggigit matanya.
Otot-ototnya diambang kehancuran dan paru-parunya mati-matian terbakar untuk udara. Entah bagaimana Sunni mempertahankan tempo gila ini dan berjuang. Pada titik tertentu, dia mendengar raungan marah dari suatu tempat di depan dan sebentar melihat ke atas. Menyadari bahwa Evie telah melepaskan perisai bundarnya yang sudah usang dan akhirnya memanggil tombak perunggu yang indah itu. Dengan itu di tangannya, pemburu menjadi lebih mematikan. Beberapa kerangka meledak menjadi hujan tulang yang patah, terpotong oleh busur lebar senjata kuno. Namun, pada saat yang sama, semakin banyak luka mulai menumpuk di tubuh Evie. Terlepas dari segalanya, hal-hal tidak berjalan baik untuk kelompok itu. Atau setidaknya, sepertinya begitu untuk sementara waktu. Namun, pada titik tertentu, Sunni memperhatikan bahwa jumlah kerangka yang menyerang kelompok dari depan mulai berkurang. Tak lama kemudian, Nevis, Evie, dan Kester mendapatkan beberapa saat untuk mengatur napas dari waktu ke waktu. Tekanan pada dirinya sendiri juga berkurang. The Stone Saint, di sisi lain, harus menahan semakin banyak makhluk andit yang menyerang rombongan dari belakang. Ketika keseimbangan pertempuran bergulir terasa bergeser, Changing Star memberi perintah untuk mengubah formasi kelompok. Dia dengan cepat berlari mundur untuk memperkuat Shadow yang pendiam, sementara Sunni bergerak maju untuk mendukung Kester dan Evie sebagai pemimpin kelompok. Begitu dia sampai di sana, pemburu memberinya senyum lelah. "Hei, tolol, kamu terlihat seperti sampah." Sunni menunduk dan harus setuju dengannya. Dengan zirahnya robek di selusin tempat dan berlumuran darah, dia tampak sama matinya dengan makhluk mimpi buruk yang mereka lawan. Namun, keadaan Evie tidak lebih baik. Dia tersenyum miring. "Terima kasih. Kamu sendiri cukup cantik, tahu." Pemburu wanita itu mengejek dan kemudian berbalik untuk menghadapi kekejian mayat hidup lainnya. "Tahan cepat, kita hampir sampai." Dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, terowongan yang mereka lewati tiba-tiba terbuka menjadi sebuah gua besar. Beberapa meter di depan mereka, lantai katakombe rusak, runtuh menjadi jurang yang luas dan tampaknya tak berdasar. Jurang yang menakutkan itu dipenuhi dengan kegelapan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh pandangan Sunni. Jurang itu tidak kurang dari 40 meter dan membentang jauh ke kiri dan kanan, seperti perbatasan gelap yang memisahkan dunia orang hidup dari dunia orang mati. Sebuah jembatan tali reyot ditarik melintasinya, menghubungkan ke terowongan yang tampak serupa di ujung lain jurang-jurang. Jembatan tali tampak seperti terlantar di zaman kuno. Itu tipis, licin, dan busuk terus-menerus. Dia tidak mengharapkan kita untuk benar-benar menggunakannya. Bukan, sangat jelas bahwa benda ini akan runtuh begitu kita menginjaknya. Apakah dia tidak melihat sagek apapun? Bahkan jika orang lain entah bagaimana bertahan, tidak ada kemungkinan aku. Dengan atribut takdir sialan itu, akan berhasil sampai ke ujung yang lain. Sunni menoleh ke arah Evie dan merengut, sangat berharap akan terkejut dengan jawabannya. "Jadi bagaimana sekarang?" Pemburu itu menatapnya dengan bingung. "Apalagi, kita seberangi jembatan." Shadow Slave bab 198. Sunni menghela napas. Tentu saja, mereka harus menyeberangi jembatan. Kenapa dia repot-repot bertanya? Besar. Setidaknya benda sialan itu kosong dari kerangka. Jalan menuju sisi lain jurang sudah jelas. Yang jelas aku akan mati. Sementara Sunni termakan oleh perenungan yang tidak menyenangkan ini.
Evie dan Caster dengan cepat melemparkan beberapa makhluk Andit yang tersisa di depan mereka ke tepi jurang. Akhirnya aman dari serangan konstan mereka, sebagian besar kelompok mengambil kesempatan untuk mengatur napas dengan cepat. Hanya Nephis dan Stone Sein yang masih bertarung. Nyatanya, tekanan luar biasa dari gerombolan pengejar telah tumbuh begitu berat sehingga mereka hampir tidak bisa bertahan. Dua sosok. Satu diselimuti bayang-bayang, yang lain bermandikan cahaya putih murni. Perlahan-lahan tertekuk di bawah serangan gencar dari pasukan orang mati. Sunni menggertakkan giginya. Jika tidak ada yang berubah, mereka akan segera dilempar ke jurang yang gelap. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia melirik Evie dan berkata, "Pergi." Bersandar pada tombaknya, pemburu wanita itu dengan lemah menggelengkan kepalanya. Seseorang harus menahan mereka cukup lama agar semua orang bisa sampai ke sisi lain. "Kamu harus," Sunni memotongnya. "Aku yang terakhir menyeberang. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Sebuah rencana gila. Tapi apalagi yang baru?" Menatapnya lama, Evie ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Baiklah. Tetaplah hidup, Sunni." Dia diam-diam tertawa. "Au, aku tidak tahu kamu peduli." Dia menatapnya sebentar, dan kemudian dengan tenang berkata, "Tidak, hanya saja jika kamu mati, sebentar lagi aku harus melawan mayatmu yang kurus. Jadi, jangan lakukan itu." "Oke." Dengan itu, Evie memberi isyarat kepada orang lain untuk mengikutinya dan menginjak jembatan reyot itu. Sunni mengerjapkan mata beberapa kali, mengawasinya pergi, lalu memunggungi jurang dan mendesah. "Benar. Apalagi yang saya harapkan? Bagaimanapun, tidak ada jalan kembali sekarang." Mengacungkan Midnight Shot, dia berlari ke depan dan bergabung dengan Changing Star dan Shadow Sein dalam pertarungan putus asa mereka. Mengirimkan beberapa kerangka, Sunni menoleh sebentar ke Nephis dan berkata, "Mundur ke jembatan. Sein dan aku akan menahan mereka." Matanya bersinar dengan api putih melalui pelindung helm Starlight Legion Armor. Sesaat kemudian, dia mendengar suara serak, "Apa kamu yakin?" Dia menghindari cakar monster yang sangat mengancam, menghajarnya dengan gagang taci, dan berteriak, "Ya tapi." Makhluk Andit lainnya jatuh ke Midnight Shot. "Ketika kamu sampai di sisi lain, kamu harus menghancurkan penyangga jembatan." "Apakah kamu mengerti?" Changing Star ragu-ragu, hampir melewatkan waktu serangannya. Lalu, dia bertanya, "Bagaimana denganmu?" Sunni tertawa. "Jangan khawatir tentang itu. Aku punya cara untuk menyeberang." Nev tidak menjawab untuk sementara waktu. Akhirnya, dia hanya berkata, "Baiklah." Bukan orang yang membuang-buang kata, Changing Star tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika ada kesempatan, dia diam-diam mundur, membiarkan Sunni menggantikannya. Sekarang, untuk bagian tersulit. Dengan kepergian Nephis, semua monster di katakombe turun ke atas orang suci batu dan dia. Sunni mengumpat, merasa kesalahan sekecil apapun akan membuatnya malapetaka. Serangan gerombolan Andit melampaui apapun yang dia harapkan. Dengan putus asa berusaha untuk tidak tenggelam dalam semburan kekejian yang ganas, Sunni berjuang dengan semua yang tersisa. Sial. Itu. Semuanya. Bagaimana dia bisa menahan posisi ini begitu lama? Tidak rentan terhadap tampilan heroik, Sunni menggunakan bayangan sebagai perisai daging. Perisai batu. Dan bersembunyi di belakangnya dari waktu ke waktu, muncul dari sampul monster pendiam hanya untuk memberikan satu atau dua serangan dan menghilang lagi. Keduanya bekerja sama dengan indah, seolah-olah berbagi satu pikiran. Nah, apalagi yang dia harapkan? Bagaimanapun,
dia adalah bayangannya. Dan bayangannya saat ini melilit tubuh batunya. Baju besi ksatria yang mengancam sebagian besar masih utuh. Namun, bahkan sudah babak belur dan patah di beberapa tempat. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Sunni melihat semburan debu delima mengalir dari salah satu celah. Orang suci batu terluka. Ini harus diakhiri dengan cepat. Merasakan ketahanannya sendiri habis, Sunni hanya ingin jatuh ke tanah dan beristirahat, meski itu berarti sekarat. Namun sebaliknya, ia menggandakan intensitas serangannya. Tidak perlu menahan apapun dan mempertahankan kekuatannya lagi. Dia hanya harus bertahan sedikit lagi. Belasan detik, paling banyak. Tetapi bahkan belasan detik pun tampak seperti mimpi yang mustahil. Tidak mungkin. Dia mengenal seseorang yang memiliki kebiasaan membuat hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Dengan geraman marah, Sunni membelah kerangka lain, menerima pukulan sekilas ke sisi tubuhnya yang sudah terluka, dan terhuyung ke belakang. Bayangan itu muncul di depannya, menahan hujan serangan dengan bantuan perisainya yang sudah babak belur. Kakinya tergelincir di atas batu, tetapi ksatria pendiam itu dengan keras kepala menahannya. Sialan, kapan? Seolah-olah menjawab teriakannya yang sunyi, dan derak keras yang diikuti oleh ledakan menggelegar memberitahunya bahwa jembatan itu telah diruntuhkan. Sekarang, tidak ada yang menghubungkan kedua sisi jurang yang mengerikan itu. Sunni ditinggalkan sendirian melawan gerombolan monster abadi, tanpa ada cara untuk mundur. Akhirnya, membalikkan punggungnya ke makhluk andit, Sunni mengintip ke dalam kegelapan. Melihat kohort menunggunya di sisi lain dari jurang yang gelap, dia berlama-lama sejenak, menghela nafas, dan berlari ke tepinya. Bayangan itu terlepas dari tubuh Santo Batu dan melilit dirinya sendiri. Tiba-tiba melemah. Monster pendiam itu menahan seluruh gerombolan sendirian selama sepersekian detik, dan kemudian larut dalam kegelapan, kembali ke hamparan laut jiwa yang tenang. Tanpa hambatan untuk memperlambat mereka lagi, banjir kerangka menerjang ke depan. Mereka hanya 1 atau 2 meter di belakang Sunni, merentangkan cakar maut mereka untuk mencabik-cabiknya. Terlalu dekat. Mendekati jurang abisal, Sunni melirik sebentar ke dalam kegelapan yang tak tertembus yang mengisinya. Dan, tanpa berhenti bahkan sedetik pun, melompat dari tepi. Shadow Slave bab 199. Omong kosong. Melompat ke jurang gelap tak berdasar, Sunni sempat menyesali setiap keputusan yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Bagaimana dia berakhir dalam situasi ini? Di mana dia salah? Namun, tidak ada waktu untuk refleksi diri. Dia belum siap untuk melihat seluruh hidupnya berkedip di depan matanya. Ada hal-hal yang lebih mendesak. Sebelum momentum lompatannya memudar, Sunni memanggil Prolington. Pada saat belati segitiga muncul di tangannya, dia sudah mulai jatuh. Tidak membuang waktu, Sunni melemparkannya dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa sambil secara bersamaan mengirimkan bayangan dari tangannya ke bilah kunai. Belati lempar melintas dalam kegelapan gua bawah tanah, menggores jurang yang lebar, dan menancapkan dirinya ke dalam batu keras di sisi lain itu. Karena peningkatan bayangan itu tersangkut di dalam batu. Ya! Sesaat kemudian, tali tak kasat mata yang menghubungkan Prolington ke pergelangan tangan Sunni mengencang. Seketika, tangannya tersentak keras ke depan. Berpegangan pada nyawanya yang tersayang, Sunni mengayunkan kegelapan dengan kecepatan luar biasa. Di belakangnya, lusinan kerangka jatuh ke dalam jurang, dengan lebih banyak lagi yang terdorong ke bawah setiap detik. Namun, dia sudah jauh. Gigit, bajingan.
Beberapa detik kemudian, semua kejenakaan lenyap dari dirinya oleh benturan keras pada dinding di seberang celah. Sunni mencoba melunakkan pukulannya sedikit, tapi tetap saja sakitnya luar biasa. Tulang-tulangnya mengerang, di ambang kehancuran. Beberapa dari mereka mungkin melakukannya. Sunni pingsan selama beberapa saat. Ketika dia sadar kembali, pergelangan tangannya kesakitan, dengan benang Prolington yang tak terlihat perlahan memotong jauh ke dalam kulitnya. Sambil mendesis, Sunni mencengkeram tali tipis itu dengan tangan satunya dan melepaskan sebagian tekanannya. Lalu, dia melihat ke atas. Sekitar 10 meter di atasnya, 5 wajah pucat melayang di atas tepi tebing. Di atasnya tertulis ekspresi ngeri, kaget, dan takjub. Oh, benar. Saya kira mereka tidak tahu tentang kenangan saya ini. Bagi kelompok itu, trik putus asanya pasti terlihat seperti bunuh diri sederhana. Dari sudut pandang orang-orang yang tidak tahu tentang pesona rahasia Prolington, Sunni baru saja mulai berlari dan melompat ke dalam jurang, hanya untuk menghilang ke dalam kegelapan tanpa jejak. Seolah-olah dia telah memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk memberi yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang dilakukan oleh pahlawan bodoh. Apakah mereka bahkan mengenalku? Sepertinya aku pernah melakukan hal seperti itu. Mengayunkan tali yang tak terlihat, Sunni meregangkan dadanya yang sakit dan berteriak, "Hei, idiot! Aku di sini!" Perlahan, 4 dari 5 wajah menoleh lurus ke bawah. Ekspresi mereka agak lucu. Casey hanya memiringkan kepalanya, tapi ekspresinya juga tak ternilai harganya. Sambil menyeringai, Sunni mulai memanjat. Karena tali Prolington dapat diubah panjangnya sesuka hati. Dia memerintahkannya untuk mempersingkat dan naik dengan nyaman ke atas, dengan ringan menginjak dinding vertikal jurang dari waktu ke waktu untuk membuat prosesnya lebih cepat. Segera, dia memanjat tepi tebing dan berbaring di tanah yang dingin, terengah-engah. Anggota kelompok lainnya hanya menatapnya. Apa? Evie adalah orang pertama yang berbicara. Senang kau masih hidup, Sunni. Tapi juga, apa-apaan ini? Bagaimana kau melakukannya? Dia hanya melemparkan kunai padanya. Begitu pemburu itu membungkuk untuk mengambilnya, Sunni menarik tali yang tak terlihat itu dan membuat belati itu terbang kembali ke tangannya. Oh, itu sangat mudah. Tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh pisau dan seutas tali. Kurang lebih. Dia memutuskan untuk menghilangkan fakta bahwa dia hampir mengotori celananya dalam beberapa saat antara melompat dari tepi jurang dan berhasil menanamkan Prolington ke bebatuan di sisi lain. Jurang itu, Evie berkedip beberapa kali, lalu perlahan menegakkan tubuhnya. Memori keren. Di mana kamu mendapatkannya? Sunni menepis kunai dan dengan lelah melambaikan tangannya. Kamu tahu monster landak di kota? Aku mendapatkannya dari salah satu dari mereka. Dengan itu, yang lain meninggalkannya sendirian. Mereka semua terluka dan sangat lelah juga. Setiap orang perlu istirahat dan menambal luka mereka. Nevis bergerak untuk mencoba menyembuhkan mereka, tetapi dihentikan oleh Evie. Pemburu itu dengan gelap menggelengkan kepalanya. Belum. Ada satu rintangan terakhir yang harus diatasi. Kami membutuhkanmu untuk berada di puncak permainanmu. Changing Star meliriknya, berlama-lama beberapa saat, tapi kemudian duduk kembali. Di sini, kata sang pencari jalan adalah hukumnya. Jika Evie berkata bahwa Nevis perlu menghemat tenaganya, maka dia harus menurut. Sunni terlalu lelah untuk peduli. Dia tahu bahwa dia tidak akan kehabisan darah berkat Blood Wave, dan itu sudah cukup untuk saat ini.
Dia hanya ingin beristirahat. Beberapa waktu kemudian, dia mendengar suara terseok-seok dan mendongak untuk melihat Kai duduk di dekatnya. Pemanah yang menawan itu terlihat terlalu cantik dan cocok untuk seseorang yang baru saja mengalami kekacauan yang sama dengan mereka. Tetapi Sunny mulai curiga bahwa sifat menyebalkan ini hanyalah sesuatu yang harus dia terima. Mungkin Kai memiliki atribut aneh yang membuatnya terlihat bagus bagaimanapun keadaannya. Melihat pemuda cantik itu, Sunny menghela nafas dan berkata, "Hei, Knight. Bagaimana kabarmu?" Kai menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab, "Baiklah, kurasa. Itu tadi intens, ya?" Sunny mengangguk. "Ya, jadi, ada apa?" Pemanah yang menawan itu ragu-ragu sebentar. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakan 3 hal padamu." "Sungguh pria yang aneh." "Oh, baiklah, lanjutkan." Kai menatapnya dengan serius dan berkata, "Ya, pertama-tama, aku sekarang benar-benar mengerti apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan bahwa kamu gila. Karena lompatanmu itu benar-benar gila." Sunny terkekeh. "Kurasa begitu. Tapi aku masih hidup, bukan?" Pemanah memberinya anggukan dan tersenyum. "Hal lain yang ingin kukatakan adalah bahwa aku juga mengerti bagaimana kamu berhasil bertahan selama berbulan-bulan di reruntuhan. Ilmu pedangmu, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kupikir sangat sedikit orang di kota kegelapan yang akan selamat dari bentrokan melawanmu. Jadi, semuanya lebih masuk akal sekarang." Sunny tidak tahu bagaimana perasaannya tentang pujian itu. Di satu sisi, senang diakui untuk sesuatu yang dia kerjakan dengan sangat keras. Di sisi lain, dia masih lebih suka dianggap sebagai pengecut yang lemah. Itu membuat membunuh orang bodoh jauh lebih mudah. Dia mengangkat bahu. "Terima kasih, kurasa. Apa yang ketiga?" Kai terdiam cukup lama, seolah berusaha menemukan kata yang tepat. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati berkata, "Benar. Tentang lompatanmu itu, kau ingat aku bisa terbang, kan? Jadi aku bisa saja membawamu melewati jurang, tidak masalah. Jadi, kenapa kau melakukannya?" Sunny menatapnya diam-diam untuk beberapa saat, ekspresi tak terhindarkan di wajahnya. "Sialan." Sejujurnya, dalam kekacauan itu semua, dia melupakan detail penting ini. Setelah keheningan yang canggung untuk waktu yang lama, Sunny membuka mulutnya dan berkata dengan nada datar, "Oh, kamu tahu. Sepertinya ide yang bagus saat ini." Kai mengerjap dan memberinya tatapan aneh. "Ide yang bagus?" Sunny berdeham, lalu memelototi pemuda menawan itu. "Berhasil, bukan? Jadi, jangan bicarakan itu lagi. Selamanya. Oke." Shadow Slave Bab 200. Setelah beberapa saat, Sunny cukup sadar untuk melihat sekeliling dengan hati-hati. Terowongan tempat mereka berada saat ini agak berbeda dari yang mereka lalui saat melawan gerombolan monster Andit. Itu tampak lebih lapuk dan jompo, dengan dinding dan lantainya halus dan tidak rata, seolah-olah terkikis oleh sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih buruk, itu basah. Dengan menggigil kedinginan, Sunny menyadari bahwa mereka dikelilingi genangan air hitam. Bau garam laut meresap ke udara. Mendongak, dia menemukan sosok tinggi dari pemburu yang riuh dan bertanya dengan suara serak, "Di mana kita?" Evie meliriknya dan menunjuk ke atas. 100 meter atau lebih di bawah permukaan, persis di bawah tembok kota. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, perlahan memahami arti dari kata-kata ini. Pemburu itu memberinya anggukan. "Ya, tebakanmu benar. Ayo malam, tempat ini akan penuh dengan air laut."
Jurang di belakang kita itulah yang mencegah katakombe dibanjiri oleh laut yang gelap. Dia mendesah lelah. Jadi, kecuali kita ingin tenggelam atau dimakan oleh penghuni kedalaman, kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Sunni memejamkan mata. Membayangkan semburan air hitam yang menderu keluar dari mulut terowongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke jurang maut seperti air terjun yang terbuat dari kegelapan murni. Ya, jika mereka masih di bawah tanah saat itu terjadi, monster laut akan menjadi masalah kecil mereka. Laut itu sendiri akan membunuh mereka. Untungnya, hari itu masih muda. Kata-kata Evie berfungsi sebagai sinyal. Beberapa saat kemudian, Nevis bangkit dan melirik ke arah para anggota rombongan. Wajah pucatnya tenang dan tenang. Waktunya pergi. Kumpulkan kekuatanmu. Dengan desahan dan erangan kesakitan, semua orang berdiri. Sunni adalah orang terakhir yang mengikuti. Aduh, sakit. Saya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah melawan harus adalah pilihan yang lebih baik. Tapi tidak, ternyata tidak. Mengerikan mungkin, pertempuran dengan kerangka setidaknya bisa diprediksi. Si bungkuk terkutuk, di sisi lain, sama sekali tidak dikenal. Tidak ada yang lebih buruk daripada menghadapi musuh yang tidak Anda ketahui sama sekali. Saat rombongan menuju lebih dalam ke terowongan, Sunni menyusul Evie dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya, ngomong-ngomong. Bagaimana kamu tahu jalan di sekitar katakombe? Bukannya dia bisa dengan santai menjelajahi terowongan mematikan ini sendirian. Pemburu wanita itu memberinya tatapan ragu dan mengangkat bahu. Pengetahuan ini semacam diwariskan di antara para pemburu pemukiman luar. Aku pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, mencoba melarikan diri dari makhluk mimpi buruk yang sangat mengerikan. Meskipun, sejujurnya, aku hanya turun sedalam ini ke katakombe sekali. Evie menggigil. Aku baru di kota kegelapan saat itu. Saat itu, pemburu terkuat di pemukiman luar membawaku di bawah sayapnya. Kami pergi ke sini dengan seluruh rombongan. Sunni menggaruk bagian belakang kepalanya dan meringis saat tubuhnya yang babak belur memprotes gerakan tiba-tiba itu. Ya, pesta itu pasti sangat kuat, untuk kembali dari tempat ini hidup-hidup. Pemburu wanita itu meliriknya dan tersenyum muram. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang kembali hidup? Sebenarnya, mereka semua mati. Aku adalah satu-satunya yang selamat. Sunni menatapnya lama, lalu bertanya, jika mereka semua mati, lalu mengapa kamu membawa kami ke sini? Evie mengangkat bahu. Karena tidak peduli seberapa kuat parti itu, mereka bahkan tidak mendekati yang satu ini. Apa kau menyadari betapa kuatnya kita berenam, semuanya disatukan? Sialan. Aku tidak ingin menjadi musuh kita. Kemudian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan menambahkan, ditambah lagi, kali ini, aku tahu apa yang akan kita hadapi. Kita akan keluar dari sini dengan selamat, percayalah. Sunni bukan orang yang mudah percaya. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Meninggalkan pemburu jangkung sendirian, dia berjalan dalam diam untuk beberapa saat. Terowongan sekarang sangat miring ke bawah. Setiap menit, kelompok itu turun semakin dalam ke bawah tanah. Perlahan, rasa penasarannya terbangun. Sekarang setelah pertempuran mengerikan melawan tentara orang mati telah berlalu, Sunni mulai bertanya-tanya tentang sesuatu yang aneh. Dari mana tepatnya semua kerangka manusia itu berasal? Ada ratusan, bahkan ribuan dari mereka di sini di katakombe. Bahkan jika setiap pemburu yang pernah tinggal di pemukiman luar mati di terowongan ini, jumlah mereka tidak akan sebanyak itu.
Belum lagi orang-orang yang tewas di kota kegelapan cenderung akan dimakan oleh monster yang mengerikan, tulang mereka hancur menjadi debu oleh giginya. Perenungan sia-sianya diinterupsi oleh Evie, yang tiba-tiba memberi isyarat agar kelompok itu berhenti. Setelah mendiskusikan sesuatu dengan Nevis, dia memberinya anggukan dan berpaling kepada mereka yang lain. Dengar. Kita dekat dengan ruang tengah labirin ini. Jalan keluar ke permukaan ada di depan. Namun, mencapainya tidak akan mudah. Pemburu jangkung ragu-ragu, lalu berkata, jika kita ingin keluar, kita harus bertindak cepat. Ada bajingan besar dari Nigma Kritur yang tinggal di ruangan itu. Namun, butuh waktu untuk bangun sepenuhnya. Jadi, jangan berhenti untuk lihat itu, jangan panik, jangan kehilangan ketenanganmu. Ini mungkin terlihat menakutkan, tetapi jika kamu mengikuti Neve dan melakukan apa yang dia perintahkan, kamu seharusnya baik-baik saja. Dia menunggu sebentar untuk memastikan bahwa semua orang mengerti maksudnya, dan kemudian menyeringai. Baiklah, jika semuanya sudah siap, ayo kita temui penguasa orang mati. Apa? Penguasa orang mati? Tidak menyukai suara nama ini sedikit pun, Sunny memanggil Midnight Sat dan dengan enggan mengikuti Evie. Segera, mereka memasuki ruang bawah tanah raksasa. Begitu Sunny melihat apa yang ada di dalamnya, matanya terbelalak. Dia akhirnya mengerti dari mana semua hantu kerangka itu berasal. Dia juga mengerti kemana penduduk kota kuno menghilang.